Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Makna fana dan baqa dalam tasawuf. Dalam perjalanan menapak jalan hakikat menuju Allah, setiap insan yang tulus harus mengalami proses pembebasan jiwa dari belenggu duniawi dan nafsu yang mengikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan dalam kitab Futuh Al-Ghaib bahwa inti dari perjalanan ini terletak pada dua maqam besar, fana dan baqa. Fana adalah proses paling dalam dan paling berat, di mana insan secara perlahan menghancurkan seluruh lapisan diri yang menghalangi pandangan batin dan kesadaran ilahi. Ini bukan sekadar kematian lahiriah atau lenyapnya wujud secara fisik, melainkan sirnanya seluruh atribut keakuan, ego, hawa nafsu, dan segala ikatan material yang selama ini menjadi penghalang antara jiwa dan Sang Pencipta. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa fana bukan berarti kehampaan, melainkan kekosongan dari segala yang bukan Allah, sehingga jiwa bisa diisi oleh cahaya dan keagungannya secara penuh. Namun, fana bukanlah tujuan akhir yang permanen. Setelah melewati proses sirnanya diri dalam kehendak ilahi, insan memasuki maqam baqa, kekekalan dalam kehadiran Allah yang mengisi seluruh keberadaan dengan kesadaran dan cinta yang tak terputus. Baqa adalah hidup sejati yang penuh dengan kehadiran ilahi yang terus-menerus, di mana jiwa tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, melainkan hidup sebagai manifestasi rahmat dan kebijaksanaannya. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir, fana dan baqa adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya membentuk sebuah kesatuan yang sempurna dalam perjalanan spiritual. Melalui pemahaman mendalam tentang kedua maqam ini, kita belajar untuk menghidupkan makna fana dan baqa dalam realitas hidup sehari-hari, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menjadikan dunia tempat berlabuhnya kesadaran ilahi dan ibadah yang tulus. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan jiwa yang suci, hati yang selalu terhubung dengan Allah, dan langkah yang penuh makna, mengarahkan seluruh keberadaan menuju kemurnian dan kekekalan. Fana, hancurnya diri dalam kehendak Allah. Dalam pemahaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terangkum dalam Futuh Al-Ghaib, fana merupakan proses spiritual yang menghapus keakuan manusia demi melebur sepenuhnya dalam kehendak Allah. Fana bukan sekadar menghilangkan sifat-sifat buruk, tapi lebih dalam, yaitu mengosongkan diri dari segala bentuk kehendak pribadi, keinginan duniawi, dan rasa memiliki, sehingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah. Seorang salik, penempuh jalan spiritual yang mencapai fana, tidak lagi berkata, "Aku ingin," melainkan seluruh eksistensinya tunduk total pada apa yang Allah inginkan. Fana dalam kehendak Allah berarti seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku dari setiap amal. Ia menyadari bahwa segala perbuatan baik hanyalah pancaran dari kehendak dan rahmat Allah semata. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir berkata, "Bila kamu sudah fana dari dirimu sendiri, maka kamu akan tetap dalam Allah, dan saat itulah seluruh gerakmu digerakkan olehnya." Konsep ini sejatinya memiliki landasan dari Al-Quran dalam surah At-Takwir, ayat 29. "Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." Dalam fana, hancur bukan berarti tidak sadar atau kehilangan akal, tetapi melepaskan ego yang menjadi penghalang terbesar antara hamba dan Tuhannya. Ego inilah yang menuntut pujian, mencari pengakuan, dan ingin mengatur takdir sendiri. Fana memotong akar dari semua itu. Seseorang yang telah fana akan berkata, "Aku tidak punya kehendak, hanya ada kehendak Allah." Hadis Nabi SAW juga menguatkan makna fana dalam konteks spiritual. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya.
Maka jika aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Ungkapan ini secara hakiki menggambarkan puncak fana. Hamba tidak lagi melihat dengan dirinya, tetapi dengan pandangan Allah. Tidak lagi mendengar dengan dirinya, tetapi dengan pendengaran ilahi. Inilah titik di mana kehendak hamba telah larut sepenuhnya dalam kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa fana bukan tujuan akhir, melainkan pintu menuju makam berikutnya, baqa. Fana adalah kehancuran sebagai syarat bagi kelahiran baru dalam kesadaran ilahi yang lebih tinggi. Tidak ada baqa tanpa fana, sebab seseorang tidak mungkin hidup dalam kehadiran Allah sebelum ia mati dari dirinya sendiri. Maka fana menjadi keniscayaan dalam perjalanan menuju Allah, di mana seorang hamba tidak lagi mengklaim apapun, melainkan membiarkan dirinya menjadi saluran dari kehendaknya. Fana, sirnanya diri dalam keagungannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memaparkan bahwa fana tidak hanya bermakna melebur dalam kehendak Allah, tetapi juga berarti sirnanya eksistensi diri dalam keagungannya. Dalam dimensi ini, seorang hamba tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat dari realitas, melainkan menyadari bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana dan tak memiliki daya kecuali karena kekuasaannya. Ini adalah tahap di mana aku bukan hanya ditundukkan, tetapi disingkapkan hakikatnya sebagai semu. Fana dalam keagungannya adalah lenyapnya pandangan terhadap diri sendiri dalam limpahan cahaya keagungan Allah, Jalalullah. Seorang arif tidak lagi melihat dirinya memiliki pengaruh apapun terhadap dunia atau akhirat, karena ia melihat bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menulis, "Engkau tidak akan melihat dirimu bila cahaya Tuhan telah menyinari batinmu. Yang ada hanyalah Dia, dengan keagungan dan kemuliaannya." Al-Quran memberikan petunjuk yang dalam mengenai hakikat fana ini dalam surah Al-Qasas, ayat 88. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Baginyalah segala keputusan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ayat ini menekankan bahwa semua selain Allah adalah sementara, ilusi, dan akan sirna. Maka fana bukanlah sekadar pengalaman spiritual emosional, tetapi kesadaran eksistensial yang mendalam tentang hakikat realitas, bahwa yang hakiki hanya Allah. Mengandung isyarat bahwa puncak makrifat adalah melihat segala sesuatu dalam cahaya ketuhanan, yang pada akhirnya menghapus keberadaan diri. Ini adalah fana dalam makna sejatinya, ketiadaan diri dalam wujud mutlak Allah. Dalam tahap ini, seorang hamba tidak lagi menyadari dirinya sebagai pencari atau pejalan, bahkan tidak menganggap dirinya sebagai hamba, karena ia telah larut dalam kehadiran Sang Khalik. Ia tidak memandang dirinya sebagai sesuatu yang layak disebut, sebab semua identitas duniawi dan ruhani telah larut dalam samudera keagungannya. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa siapapun yang mengklaim dirinya masih ada, maka ia belum sampai. Ketika keagungan Allah membakar hijab ego dan identitas, maka yang tersisa hanyalah cahaya kehadirannya. Inilah yang disebut fana fi jalalillah, sirna dalam keagungan Allah. Fana dalam makna ini bukan nihilisme, melainkan kepenuhan spiritual yang paripurna. Justru dengan kehilangan keakuan, seorang insan menemukan hakikat keberadaan yang sejati, yaitu Allah. Seperti kata Syekh Abdul Qadir, barang siapa mengenal Allah, maka ia telah kehilangan dirinya. Kehilangan di sini bukan kehancuran yang menyesakkan, tapi keluasan yang membebaskan. Dengan demikian, fana dalam keagungannya adalah makam yang amat tinggi, hanya dapat dicapai oleh mereka yang tulus dalam penghambaan, bersih dari sifat riya, dan telah mati dari segala bentuk kepentingan diri. Mereka berjalan tanpa merasa berjalan, menyembah tanpa merasa menyembah, karena semuanya telah ditelan oleh keagungan yang maha tinggi. Tingkatan fana dalam pandangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tidak hanya menjelaskan fana sebagai kondisi spiritual, tetapi juga mengurai tingkatan-tingkatan fana sebagai tahapan yang dilalui oleh para salik dalam perjalanannya menuju Allah. Fana bukanlah makam tunggal, melainkan lapisan demi lapisan kepeleburan yang menggugurkan kesadaran diri secara bertahap, hingga tak tersisa apapun selain Allah. Tingkatan pertama adalah fana dari maksiat, yaitu ketika seseorang mampu meninggalkan dosa-dosa lahir dan batin. Pada tahap ini, seorang hamba mulai merasakan cahaya iman,
yang menuntunnya keluar dari kegelapan hawa nafsu dan godaan dunia. Al-Quran menjadi pegangan teguh firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Tingkatan kedua adalah fana dari kehendak diri, di mana seorang salik tidak lagi menggantungkan hidupnya pada rencana dan keinginan pribadi. Ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Tahapan ini adalah titik di mana sang hamba menyerahkan segala urusannya kepada sang pengatur. Ia tidak marah ketika takdir tidak sesuai harapannya, karena ia tak lagi punya harapan selain ridha Allah. Ia ridha terhadap keputusannya dan tidak mengeluh terhadap qadanya. Tingkatan ketiga adalah fana dari amal, yaitu ketika seorang hamba tidak lagi merasa memiliki andil atas amal yang dilakukan. Ia menyadari bahwa semua amal berasal dari taufik dan inayah Allah. Ia tidak lagi bangga dengan amalnya, tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain karena ibadah, dan tidak berharap imbalan dari manusia. Semua amal ia persembahkan hanya untuk Allah, tanpa pamrih dan tanpa identitas. Tingkatan keempat adalah fana dari diri, nafs. Ini adalah puncak fana, di mana hamba telah kehilangan kesadaran akan eksistensinya sendiri. Ia tidak lagi melihat aku di hadapan Allah. Firman Allah mendasari tingkatan ini dalam surah Al-Qasas, ayat 88. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Disinilah seorang salik telah sepenuhnya lebur dalam wujud Allah. Ia tidak lagi merasa sebagai hamba, tidak pula merasa sebagai makhluk. Ia hanya menyaksikan satu wujud hakiki, Allah. Syekh Abdul Qadir menggambarkan tingkatan ini sebagai lenyapnya segala yang lain selain Allah. Fana dari diri bukan berarti kehilangan kesadaran fisik atau mental, melainkan hadirnya kesadaran tertinggi bahwa tidak ada yang layak disaksikan kecuali Allah. Ia telah menanggalkan jubah keberadaan dan mengenakan selimut kehadiran ilahi. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa untuk mencapai semua tingkatan ini, seseorang harus melalui riyadah, latihan spiritual, mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, dan muraqabah, pengawasan hati yang terus-menerus. Tidak ada jalan pintas menuju fana sejati. Dengan memahami tingkatan-tingkatan ini, kita mengetahui bahwa fana bukan kondisi yang terjadi seketika, melainkan buah dari perjalanan panjang menuju makrifatullah. Dan setiap tingkatan fana membawa hamba lebih dekat pada realitas keesaan Allah, hingga akhirnya hanya yang hak ada dalam pandangannya. Tanda-tanda orang yang telah fana. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa fana sejati tidak cukup hanya diucapkan atau dikhayalkan, tetapi harus tampak dalam realitas hidup seorang hamba. Ada tanda-tanda yang menjadi petunjuk bahwa seseorang telah mencapai makam fana, yaitu sirnanya diri dalam kehadiran Allah. Tanda-tanda ini tidak bisa direkayasa, karena lahir dari kondisi batin yang tulus dan terdalam. Tanda pertama adalah hilangnya rasa memiliki atas amal dan keadaan dirinya. Orang yang telah fana tidak lagi menyandarkan amalnya kepada dirinya sendiri. Ia tidak berkata, "Aku telah berzikir, aku telah sholat malam, aku telah bersedekah," karena baginya semua itu hanyalah manifestasi dari kehendak Allah. Ia seperti alat yang digerakkan, bukan pelaku yang memiliki kuasa. Dalam dirinya berlaku ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 17. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Tanda kedua adalah kerendahan diri yang mutlak, bukan karena strategi kesalehan, tapi karena ia benar-benar tak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu. Ia tidak merasa layak dipuji atau dihormati, bahkan tidak menginginkannya. Bila ia diberi kemuliaan oleh manusia, hatinya tidak terusik. Bila ia dihina, ia tidak merasa terluka. Ia telah fana dari pujian dan celaan, karena ia tidak lagi menganggap dirinya pusat dari perhatian siapapun. Tanda ketiga adalah ketundukan total kepada takdir, tanpa kegelisahan atau protes dalam hati. Orang yang telah fana tidak lagi menyusun rencana atau mengatur masa depan. Ia hidup dalam kehendak Allah secara utuh. Jika ia sehat, ia bersyukur. Jika diuji, ia ridha. Fana membuatnya melepaskan kendali, dan justru disitulah ia menemukan kedamaian sejati. Firman Allah menjadi napas kehidupannya dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah,
Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Tanda keempat adalah ketiadaan rasa bangga dalam segala bentuk kedekatan spiritual. Meski ia mengalami kelezatan dalam zikir, menangis dalam doa, atau terbukanya rahasia-rahasia ilahi, ia tetap tidak merasa lebih baik dari orang lain. Sebab ia menyaksikan semua itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Bahkan bila semua itu dicabut darinya, ia tetap ridha, karena yang ia cari bukan pengalaman, melainkan Allah itu sendiri. Tanda kelima adalah lenyapnya ambisi pribadi, termasuk dalam hal ibadah. Ia tidak lagi beribadah demi pahala, surga, atau makam tinggi. Ia beribadah karena itu adalah hak Allah atas dirinya, bukan karena berharap sesuatu sebagai balasan. Bila diminta memilih antara surga dan ridha Allah, ia memilih ridhanya. Ia seperti seorang hamba yang buta terhadap apapun selain wajah Tuhannya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika engkau masih merasa bahwa engkau beramal, maka engkau belum mengenal Allah. Bila engkau fana, maka engkau akan melihat bahwa engkau bukan siapa-siapa." Ucapan ini menggambarkan keadaan ruhani orang yang telah fana. Hilangnya perasaan aku dalam seluruh perjalanan spiritualnya. Orang yang telah fana juga menjadi sumber ketenangan dan rahmat bagi sekitarnya. Ia tidak menghakimi, tidak mudah marah, dan tidak menyakiti. Karena ia telah hilang dari keakuan yang membandingkan, menuntut dan merendahkan. Ia menjadi pancaran kasih ilahi yang memeluk semua makhluk tanpa syarat. Tanda-tanda ini bukanlah tujuan untuk dipamerkan, tapi cermin untuk menilai diri, bukan untuk merasa sudah sampai, tapi agar kita tahu bahwa jalan fana bukan sekadar teori. Dan barang siapa melihat tanda-tanda ini muncul dalam dirinya tanpa disengaja, maka hendaklah ia bersyukur dalam diam, karena itu pertanda bahwa Allah sedang menghapus dirinya demi menghadirkan dirinya. Baqa, kekekalan dalam kehadiran ilahi. Setelah fana, makam berikutnya yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib adalah baqa, yaitu kekekalan dalam kehadiran ilahi. Bila fana berarti sirnanya diri, maka baqa adalah hidupnya kembali sang hamba dalam kesadaran yang baru, kesadaran yang tidak lagi berpusat pada ego, melainkan sepenuhnya berporos pada Allah. Inilah makam di mana hamba tidak hanya larut dalam keagungannya, tetapi kembali hidup sebagai cermin dari sifat-sifatnya. Baqa bukanlah kembali kepada dunia dengan ego yang lama, melainkan hidup dalam dunia dengan jiwa yang telah dibersihkan, diterangi, dan diarahkan oleh cahaya ilahi. Dalam baqa, seorang hamba bertindak, berbicara, dan berpikir bukan atas dorongan hawa nafsu, melainkan karena tuntunan Allah. Seperti dalam hadis qudsi, "Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar." Hadis riwayat Bukhari. Hamba tersebut menjadi perpanjangan tangan kasih dan kehendak Allah di dunia. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa baqa adalah hidup dalam Allah tanpa kembali kepada keakuan. Dalam Futuh Al-Ghaib beliau berkata, "Baqa adalah ketika engkau berdiri dengan Allah, bukan dengan dirimu. Engkau hidup dengannya, bukan dengan nafsumu." Ini artinya, segala sikap, tindakan, dan niat sang hamba telah menjadi representasi dari nilai-nilai ilahi, kasih, keadilan, ketulusan, dan kebenaran. Al-Quran memberikan gambaran yang halus mengenai maqam ini dalam surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu." Sapatam. Baqa adalah makam istiqomah setelah fana. Dalam baqa, seorang wali tidak lagi bergelut dengan pertentangan batin, karena seluruh dirinya telah selaras dengan kehendak ilahi. Ia hidup di dunia, namun hatinya teguh dalam kehadiran Allah. Ia menyapa manusia, namun jiwanya selalu tersambung dengan langit. Dalam dirinya bertemu dua kutub, kefanaan dunia dan kekekalan makna. Dalam konteks ini, baqa bukan sekadar hidup kembali setelah sirna, tapi hidup dengan kesadaran Allah sebagai pusat segala sesuatu. Baqa adalah makam Rasulullah SAW ketika kembali dari Mi'raj, membawa cahaya langit ke bumi tanpa terbakar oleh cahaya itu. Seorang yang berada di makam baqa adalah manifestasi dari rahmat dan kebijaksanaan ilahi di muka bumi.
Syekh Abdul Qadir juga menekankan bahwa baqa adalah makam pelayanan. Hamba yang telah mencapai baqa tidak berdiam dalam ekstasi spiritual, tetapi turun kembali untuk membimbing, melayani, dan memberi manfaat kepada makhluk. Seperti Nabi yang kembali dari Gua Hira, bukan untuk menetap di sana, tetapi untuk membawa risalah bagi umat manusia. Dengan demikian, baqa adalah makam tertinggi bagi seorang salik. Ia telah mati dari dirinya, hidup dalam Allah, dan kini kembali hidup untuk Allah. Ia adalah hamba sejati, yang tidak hanya mengenal Tuhannya dalam kesunyian, tetapi juga memancarkan cahayanya dalam kehidupan nyata. Baqa adalah kehidupan hakiki dalam limpahan kehadiran ilahi, tanpa kembali kepada keakuan, tanpa berpaling dari tujuan, dan tanpa terputus dari cahaya. Fana dan baqa sebagai satu kesatuan. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana tertuang dalam Futuh Al-Ghaib, fana dan baqa bukanlah dua makam yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan dua sisi dari satu proses ruhani yang utuh. Fana adalah permulaan dari kematian diri, sementara baqa adalah kelahiran kembali dalam kehadiran Allah. Satu tidak bermakna tanpa yang lain. Fana tanpa baqa menjadikan seorang hamba tenggelam dalam kefanaan yang pasif. Sebaliknya, baqa tanpa fana akan terjebak dalam spiritualitas palsu yang masih dibalut ego. Fana adalah penanggalan, baqa adalah penyusunan kembali. Fana adalah pengosongan, baqa adalah pengisian. Maka dalam diri seorang salik, keduanya terjadi sebagai satu kesatuan gerak, tajrid dan tahqiq, mahq dan itsbat, penghapusan dan peneguhan. Fana menghancurkan bangunan palsu diri, baqa membangunnya kembali dengan fondasi ilahi. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa puncak perjalanan ruhani bukanlah fana saja, tapi kesempurnaan yang tampak dalam baqa setelah fana. Ia berkata, apabila engkau telah sirna dari dirimu dan hadir dalamnya, maka sesungguhnya engkau hidup dengan kehidupannya, bergerak dengan gerakannya, dan berdiri dengan izinnya. Dalam pengertian ini, fana bukanlah titik akhir, tetapi jembatan menuju kesempurnaan baqa. Al-Quran menggambarkan proses ini dalam isyarat yang mendalam dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fana tercermin dalam kebinasaan segala sesuatu, sedangkan baqa termanifestasi dalam kekekalan wajah Allah, dan siapapun yang telah sirna dalam kehadirannya, maka ia pun memperoleh bagian dari kekekalan itu. Artinya, saat seorang hamba mencapai fana, ia tidak lenyap begitu saja, tetapi berpindah dari keberadaan nisbi kepada keberadaan sejati bersama Allah. Dalam praktiknya, fana dan baqa hadir bergantian dan terkadang serentak. Seorang salik bisa mengalami detik-detik fana dalam zikir, dalam munajat, dalam kesyahduan munajat yang meluruhkan rasa aku, dan kemudian bangkit dalam baqa, menjalani aktivitas duniawi dengan batin yang telah menyatu dengan Allah. Maka seorang wali bisa tampak seperti manusia biasa di mata dunia, namun di dalam dirinya ia telah fana dan baqa, lenyap dan tetap dalam kehadirannya. Inilah yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir sebagai makam al-baqa ba'da al-fana. Kekekalan sesudah kefanaan. Ia adalah makam para nabi dan wali, di mana mereka tidak hanya larut dalam kehadiran ilahi, tetapi juga kembali kepada umat manusia untuk menjadi pelita di tengah gelapnya dunia. Mereka fana dalam cintanya, dan baqa dalam peran mereka sebagai penuntun makhluk. Dengan memahami bahwa fana dan baqa merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seorang salik akan sadar bahwa jalan spiritual bukanlah sekadar ekstase sesaat, tetapi proses menyeluruh untuk menghancurkan ego dan kemudian membangkitkan diri dalam penghambaan yang murni. Ia bukan hanya meniadakan, tetapi juga meneguhkan. Ia bukan hanya mati dari diri, tetapi hidup dengan Allah. Inilah inti dari tasawuf, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sirna dalam Allah, lalu kekal bersamanya. Fana dan baqa dalam dimensi kehidupan sehari-hari. Fana dan baqa bukan hanya konsep agung yang tersimpan dalam kitab para sufi atau terlukis dalam pengalaman para wali. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, keduanya adalah realitas yang bisa dan seharusnya dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari setiap hamba yang berjalan menuju Allah. Sebab jalan ruhani bukan pelarian dari dunia, tapi penemuan makna terdalam dari hidup di dunia dengan hati yang terhubung kepada yang abadi.
Fana dalam kehidupan sehari-hari berarti mengikis rasa memiliki terhadap apapun selain Allah. Seorang pekerja yang berusaha bukan demi pujian atau harta, tapi semata-mata menjalankan amanah sebagai ibadah kepada Allah. Itu adalah fana dalam amal. Seorang ibu yang mengasuh anak dengan niat lillah tanpa menuntut balasan atau pengakuan, itu adalah fana dalam cinta. Ketika ego mulai menyingkir dan perbuatan dilakukan bukan karena aku ingin, tapi karena Allah menghendaki, maka itulah detik-detik fana yang hidup dalam aktivitas harian. Namun Syekh Abdul Qadir tidak berhenti pada fana. Beliau mengajarkan baqa, kekekalan dalam kesadaran akan kehadiran Allah di tengah aktivitas duniawi. Ketika seorang hamba telah melewati fana, ia tetap bekerja, tetap berbicara, tetap bermuamalah, namun semua itu kini dijalani dalam limpahan cahaya kesadaran akan Allah. Ia hadir, namun hatinya tetap dalam hadirat ilahi. Ia makan, tapi dalam syukur. Ia berinteraksi, tapi dalam adab. Ia bergerak di dunia, tapi tidak pernah lepas dari Allah. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah baqa, kehadiran Allah yang tetap hidup dalam batin sang hamba, bahkan ketika ia bergelut dengan rutinitas. Ia tidak lagi lupa, karena zikir telah menyatu dengan napas. Ia tidak lagi khawatir, karena yang mengatur bukan dirinya. Ia tidak lagi sombong, karena tahu bahwa setiap kebaikan berasal dari Allah, bukan dari diri. Dalam kerangka ini, fana dan baqa adalah latihan terus-menerus yang bisa dilatih siapapun, baik petani di ladang, pedagang di pasar, guru di sekolah, atau pelajar di bangku madrasah. Ketika hati terus dilatih untuk tidak bergantung pada dunia, fana, dan terus dihubungkan kepada Allah, baqa, maka seluruh hidup berubah menjadi perjalanan ruhani. Syekh Abdul Qadir menyebut keadaan ini sebagai al-baqa ma'a al-khalq bil-haq, hadir bersama manusia, tapi batin hanya bersama Allah. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka ada di dunia, tapi tak larut dalam dunia. Mereka berbicara dengan manusia, tapi hati mereka sedang berbicara dengan Allah. Maka siapapun yang ingin menapaki jalan ruhani, hendaknya jangan menunggu sunyi atau kesendirian untuk fana, atau menanti kasyaf untuk baqa. Mulailah dari amal harian, dari niat yang ikhlas, dari zikir yang konsisten, dari sabar atas ujian, dari syukur atas nikmat, dari menjaga hati di tengah keramaian. Karena disitulah pintu fana terbuka dan baqa perlahan akan mengakar. Jalan menuju Allah melalui fana dan baqa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan melewati dua tahap utama, fana dan baqa. Dua keadaan ini bukanlah tujuan akhir yang terpisah, melainkan tahapan integral yang saling melengkapi dalam dinamika pengalaman spiritual hamba yang tulus. Fana sebagai tahap pertama adalah proses pembinasaan segala yang bukan Allah dalam hati dan jiwa. Ini bukan kematian fisik, melainkan kematian ego, keinginan duniawi, hawa nafsu, dan segala bentuk kesombongan. Fana berarti meleburkan diri dalam kehambaan mutlak kepada Allah, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan kehadirannya. Syekh Abdul Qadir mengingatkan, fana adalah mati sebelum mati, yang memungkinkan jiwa terbebas dari segala ikatan dan kekotoran dunia. Namun, fana bukan akhir perjalanan. Setelah fana, datanglah baqa, yakni hidup kembali dalam cahaya dan kekekalan Allah. Baqa adalah kekekalan dalam kehadiran ilahi, di mana seorang hamba hidup dengan kesadaran penuh akan Allah dalam setiap detik kehidupan. Di sini, tidak ada lagi dualitas antara yang fana dan kekal, melainkan kesatuan yang harmonis antara eksistensi manusiawi dan kehadiran ilahi. Baqa memungkinkan manusia menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran spiritual, tanpa terjerat oleh hawa nafsu atau kesibukan duniawi yang melalaikan. Syekh Abdul Qadir menggarisbawahi bahwa jalan fana dan baqa bukan sekadar teori, melainkan proses praktis yang harus ditempuh melalui amal saleh, zikir, tawakal, dan mujahadah melawan nafsu. Setiap detik perjuangan membuang sifat-sifat ego adalah langkah menuju fana, dan setiap detik penyerahan dan kesadaran akan Allah adalah baqa yang menghidupkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 22, "Barang siapa menyerahkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kuat, yang tidak akan putus."
Tali kuat ini adalah fana yang membawa kepada baqa, menghapus diri yang lama untuk lahir dalam kesadaran ilahi yang kekal. Syekh Abdul Qadir mengajarkan agar kita tidak takut kehilangan diri dalam fana, sebab justru di sanalah kita menemukan diri sejati yang abadi dalam baqa. Jalan fana dan baqa adalah jalan kesucian, kesadaran, dan cinta yang mendalam kepada Allah. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, karena membutuhkan keberanian meninggalkan segala yang semu dan menggenggam erat yang hakiki. Namun, Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa siapa saja yang ikhlas dan sabar akan merasakan manisnya fana dan kemuliaan baqa dalam hidupnya. Dari bait-bait hikmah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita disadarkan bahwa fana dan baqa bukanlah konsep mistis yang terpisah dari realitas manusia, melainkan hakikat perjalanan batin yang nyata dan harus dialami dengan penuh kesungguhan. Fana adalah proses menyeluruh dan mendalam untuk menghancurkan segala bentuk kesombongan, nafsu, dan keakuan agar jiwa bisa bersih dari segala sesuatu yang menghalangi sinar cahaya ilahi. Dalam fana, jiwa melebur dan sirna dalam keagungan Allah, menghilangkan batas antara sang pencari dan yang dicari. Namun, fana sendiri bukan tujuan final, melainkan sebuah fase menuju baqa, sebuah makam kehidupan baru, di mana insan hidup kekal dalam kehadiran Allah dengan kesadaran penuh akan cinta, rahmat, dan kehendaknya yang mutlak. Kedua makam ini, fana dan baqa, adalah dua aspek yang saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang sempurna. Ini menegaskan bahwa kekekalan dan keabadian sejati tidak akan pernah hadir tanpa terlebih dahulu mengalami sirnanya diri yang fana. Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa makam-makam ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak terjebak dalam teori atau spiritualitas semu yang menjauhkan dari realitas hidup. Dalam setiap detik hidup, kita dipanggil untuk senantiasa menjaga kesadaran ilahi melalui zikir, tawakal, dan kepasrahan, sehingga hidup ini menjadi ladang untuk mengukir kedekatan yang abadi dengan Allah. Dengan melewati jalan fana dan baqa, jiwa mencapai puncak makrifat, di mana tidak ada lagi keterpisahan antara hamba dan Tuhan. Hanya ada kesatuan dan keabadian dalam cintanya yang tak berujung. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menempuh jalan suci ini, menyingkirkan segala yang fana, dan meraih kehidupan kekal dalam baqa, hidup yang abadi dalam cahaya ilahi yang abadi pula. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang makna fana dan baqa dalam tasawuf dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.